Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan bahas kembali ya. Kita akan bahas kembali tentang masih di dokumen objek model atau DOM. Baik, kita akan mengenal yang namanya parent dan sibling ya di sini. Jadi kemarin kita sudah kenal yang namanya hierarki, pohon hierarki ini. Jadi setiap elemen di dalam dokumen objek model itu direpresentasikan sebagai sebuah hierarki dalam pohon seperti ini. Ini namanya not list ya. HTML, not list head, not list title, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan lebih jauh mengenal apa maksud dari not list ini dan hubungan-hubungannya apa saja. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, H1, div, dan div ini merupakan siblings namanya. Siblings itu saudara sekandung ya dari body ya. Jadi H1 div dan div ini adalah saudara sekandung, begitu juga dengan p-tag ini ya. P-tag ini merupakan siblings dari div ya. Jadi ini saudara sekandung P ini, kemudian div H1 ini adalah siblings dari body ya. Kemudian ada hubungan yang lain, yaitu head ini merupakan parent dari title ya. Title ini merupakan children dari head ya, seperti itu. Ada parent, ada children, ada siblings ya. Siblings itu sekandung ya, saudara sekandung dari body ini berarti ya. Oke, baik, kita akan langsung menuju ke kode. Baik, kita punya indeks HTML yang isinya adalah section, kemudian ada H2, ada P, ada div ya. Jadi semuanya ini diselimuti oleh section tag ini. Nah, kemudian scriptnya masih kosong. Nah, rencananya bagaimana caranya kita pengen menambahkan kelas di section ini. Di dalam section kan ada beberapa tag ya, ada P, ada H2, ada div. Kita pengen nambahin kelas nih. Gimana caranya? Ya, caranya kalau cara manual adalah pertama kita select dulu kan, pakai DOM H2 ini, kita query dulu, pakai DOM H2 ini kita pilih, kemudian kita tambahin class list add gitu kan. Kemudian kita pilih lagi P-nya yang dalam section menggunakan query selector gitu kan. Kemudian kita pilih lagi div ini dengan menggunakan query selector, kemudian class list add, dan seterusnya. Nah, itu kita memiliki 3 tahap ya untuk melakukan itu. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan prinsip yang ini, parent dan children ini, untuk menselect semua yang ada di dalam section ini tanpa kita harus memilih satu persatu, P-nya saja, H2-nya saja, dan div ya. Kadangkala nanti kalau kita menambahkan elemen yang lain di sini, kita harus menambahkan query DOM lagi ya. Nah, makanya kita harus menggunakan parent dan children relationship aja ya. Baik, kita mulai saja. Pertama kita pilih dulu querying DOM dulu untuk memilih semua yang ada di sini. Pertama ya, cons section. Kemudian dokumen objek, query selector seperti biasa, kemudian section ya. Ini kita memilih semua yang ada di dalam section ya. Berarti nanti yang akan tampil seperti ini. Kemudian kita console log dulu, apa hasilnya? Section seperti ini, dan seperti ini. Save. Tuh kan ya, kita mau ngambil isinya saja. Nah, ternyata HTML collection ya. Seperti kita ketahui, HTML collection itu hanya bisa kita keluarkan datanya menggunakan indeks-indeks array gitu ya. Nah, tapi tidak bisa menggunakan for each ya. Jadi kita harus merubah ini HTML collection ini menjadi sebuah array dulu ya enggak. Baik, kita rubah dulu yang HTML collection ini jadi sebuah array. Ada yang namanya array object from ya. From apa? Ini kita bisa copy paste ya di atas di sini. Section.children. Kita akan merubah section.children yang merupakan HTML collection, kita rubah jadi array menggunakan array object, menggunakan method from, kemudian di dalamnya adalah tadi ya, section.children yang merupakan HTML collection. Kemudian kita ini dihilangkan dulu, kita save ya. Kita save. Nah, kemudian kita harus console log dulu biar kita tahu ya di sini. Console.log. Save. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya, kita sudah mendapatkan array dari isi dari ininya nih ya, isi dari sectionnya H2, P, dan div
kita udah dapat nih satu persatu, berarti kita sudah bisa menggunakan for each ya. Kita bisa menggunakan for each ini, dimatikan dulu. Kemudian array.from apa? Section.children ya. Kemudian kita chaining for each ya. Kita akan menambahkan for each. Kemudian callback functionnya adalah item yang ada di dalam children-nya ya. Berarti misalkan item, kemudian seperti ini. Kemudian itemnya kita akan menggunakan class list, kemudian menambahkan kelas baru di dalam anak dari sectionnya ya. Kita akan menambahkan kelas baru, kita akan menambahkan kelas di setiap anak dari sectionnya. Oke, kita tambahkan di sini misalkan section items namanya. Section item kita tutup dan kita save ya. Kita save. Nah, kemudian kita lihat di section ini, di children-nya kita sudah menambahkan class section item ya. Jadi itulah cara menambahkan kelas baru ya di dalam sebuah children ya, di dalam sebuah children dengan menggunakan section.children yang tadinya HTML collection, kita konversi dulu jadi array, kemudian kita for each agar kita bisa mengeluarkan isi dari array tersebut. Kemudian kita tambah class list, kemudian ditambah add class-nya namanya apa? Section item. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Hasilnya adalah seperti ini, section item. Oke. Nah, kemudian kita akan sedikit mengenal yang hubungan yang parent sibling ya. Kemudian saya akan memilih misalkan judul. Judul itu ada di ini ya, H2 ya, H2. Dokumen query selector H2. Ini akan milih judulnya. Kemudian console.log judul dot parent element. Kok nggak mau? Parent element. Nah, kita pengen tahu parent dari elemen judul ini apa. Kita save ya. Parent dari H2 ini adalah section, bener ya? Parent dari H2 ini ya, H2 ini ya section kan, kelihatan dari ini ya, sini. H2 parentnya adalah section. Seperti itu teman-teman. Jadi kita pengen mengetahui parent dari sebuah elemen dengan menggunakan parent element. Kemudian kita cari lagi, misalkan judul dot parent element. Jadi kita bisa dua gitu ya, berarti ini naik ke section, berarti naik lagi di atasnya section. Section ini memiliki parent apa gitu kan. Jadi kan H2 ini parentnya siapa? Section. Section parent elemennya apa? Ya, body ya berarti ya. Kalau kita lihat tuh kan body kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, yang ini yang pertama ini section, yang ini body ya. Kemudian kita akan mencari teman sekandung ya, teman sekandung dari elemen si judul ya. Berarti judul next ya, next elemen sibling. Kita save. Berarti setelah H2 ini, elemen setelah H2 apa gitu yang saudara sekandung, berarti P ini kan. Kita save. Dia akan muncul tuh, benar ya, yang ini. Nah, kalau kita klik, nah dia akan muncul yang ini. Oke. Next element siblings. Nah, kalau ada next berarti ada previous ya, judul.previous. Previous element siblings. Nah, seperti ini ya. Kita save, berarti previous adalah sebelumnya. Kalau kita lihat H2 apakah ada sebelumnya? Tidak ada ya. Kalau kita lihat di HTML-nya, H2 ini tidak memiliki elemen sebelum H2. Kalau kita tambahin di sini misalkan P lorem 5 seperti ini, lorem ya, lorem 5 seperti ini. Nah, ini akan muncul yaitu lorem yang kita buat tadi, ya enggak? Jadi previous itu sebelumnya, sibling sebelumnya, next itu adalah sibling sesudah dari elemen yang kita apply itu tadi ya, property next element sibling. Oke, itu ya teman-teman tentang parent, children dan siblings di DOM ya, di DOM. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan masih di JavaScript, masih di DOM ya.
Masih di DOM, kita sudah mengenal yang namanya mengquery mengambil elemen-elemen di dalam HTML. Nah, sekarang kita akan mulai berinteraksi dengan misalkan klik ya, misalkan dengan klik dari user atau yang lainnya, tapi kita belajar klik dulu. Kita akan mendengar event dari pengguna ketika pengguna mengklik sebuah elemen, kemudian kita melakukan apa begitu ya. Nah, di sini saya sudah sediakan file HTML yang isinya adalah H1 daftar kegiatan hari ini, ada UL, jogging, membantu orang tua, jalan-jalan ke toko buku, berenang, dan makan bakso pekih di Purwokerto. Enak ya ini bakso pekih di Purwokerto. Bagi kalian yang belum pernah ke Purwokerto dan mampir ke Purwokerto, silakan cari bakso pekih di alun-alun. Enak loh. Baik, kemudian di sini saya sudah sediakan sebuah style sheet yang isinya adalah selektornya li. Saya menghilangkan bullet dari li-nya ya, dengan list style type none, marginnya 10 pixel auto. Ini sebetulnya nggak usah ya auto itu kiri kanan ya. Paddingnya 10 pixel. Kemudian kalau kita save, kalau kita preview ya seperti ini hasilnya, daftar kegiatan hari ini, jogging, membantu orang tua, dan seterusnya. Baik, kita akan melakukan, misalkan pengguna mengklik jogging, nanti elemennya hilang gitu ya, udah selesai, atau bisa juga dicoret, atau bisa juga hilang elemennya. Kita akan melakukan itu. Pertama-tama kita belajar bagaimana menghandle interaksi dari user berupa klik. Contoh, misalkan di sini ada button. Kalau pengguna mengklik button ini, coba diklik, nanti JavaScript menangkap interaksinya, kemudian melakukan callback function. Callback function itu melakukan kegiatan apa gitu, melakukan kode apa atau menjalankan kode apa. Baik, yang pertama adalah tahapnya adalah bagaimana cara mereferensikan tombol ini ya. Bagaimana kita mengambil tombol ini. Tombol ini kan ada di button ya, tag button, berarti kalau di script.js kita buat dulu sebuah const tombol, kemudian sama dengan dokumen object, query selector aja yang biasa ya, query selector, kemudian ambil elemen button aja. Nah, seperti ini, otomatis kita sudah mengambil ini ya, mengambil button ini, elemen ini, kemudian setelah itu kita tambahkan elemen tombol ini dengan sebuah metode ya, sebuah metode yang namanya addEventListener. Jadi metode addEventListener ini untuk mendengar ya, untuk mendengar event misalkan event klik ya, dalam hal ini kita lagi belajar event klik, mendengar event klik dari pengguna ya. Jadi kemudian karena ini metode berarti dia menerima parameternya apa, dia mendengar apa, kita ingin dia mendengar apa eventnya karena kita pengen dia mendengar klik dari button ini, berarti kita tulis klik ya. Eventnya adalah klik, kemudian di sini callback functionnya yang akan dijalankan ketika pengguna mengklik tombol ini ya. Kan tombolnya sudah di grab pakai dokumen query selector, kemudian didengar pakai addEventListener, dengar apa, dengar klik, kemudian setelah pengguna mengklik mau jalankan apa gitu kan. Kita jalanin aja, contoh aja console.log list button telah diklik ya, button telah diklik seperti ini. Oke, kita coba klik kanan dulu, inspect console, kita klik ya, klik tuh, button telah diklik, klik. Nah, kita sudah berhasil nih menggrab button ini, kemudian mengattach addEventListener di sini, kemudian melisten event klik ya. Setelah mengklik, kita sudah berhasil menjalankan sebuah callback function, yaitu console.log button telah diklik. Oke, seperti itu teman-teman. Simple ya sebetulnya untuk berinteraksi dengan pengguna dengan menggunakan addEventListener seperti ini. Oke, kita matikan dulu. Nah, kemudian kita akan mencoba daftar kegiatan hari ini. Kalau kita klik dia akan hilang atau bisa juga dicoret ya. Kita coba hilang dulu ya, kemudian kita coba coret. Baik, yang pertama adalah kita bagaimana cara menggrab li ini ya. Menggrab semua li yang ada di dokumen HTML kita. Simple ya, karena pelajaran kita sudah sampai sini, seharusnya teman-teman sudah paham ya. Const misalkan daftar sama dengan dokumen. Pakai apa untuk menggrab semua li? Memakai query selector all ya. Query selector all ngegrab apa? Semua li yang ada di dokumen kita. Kemudian karena query selector ini menghasilkan apa? Hasilnya adalah not list ya, berarti kita bisa menggunakan for each.
Berarti di sini daftar .for each. For each apa? Callback functionnya misalkan di sini item atau ya item aja dah. Seperti ini. Kemudian callback function ya. Di sini kan callback function semua ya. Item. Nah, kemudian ketika ini kan daftarnya kan kita udah dapat nih li-nya. Li jogging, membantu orang tua, dan seterusnya. Ketika kita sudah dapetin semua jadi array, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menempelkan add event listener di tiap li-nya. Kenapa kita harus mengattach add event listener? Karena kita pengen mendengar ketika pengguna mengklik salah satu li, kemudian ketika diklik salah satu li, dia akan menjalankan sebuah callback function seperti itu. Oke, berarti di sini item kita attach add event listenernya klik aja ya, klik. Kemudian setelah itu kita bikin sebuah callback function seperti ini. Callback functionnya kita tes aja ya, kita tes aja dulu menggunakan tulisan itemnya telah diklik gitu ya. Seperti ini kita save, kita klik jogging, kita klik membantu orang tua, kita klik jalan-jalan ke toko buku, kita klik berenang, kita klik makan bakso Peki Purwokerto. Oke, jalan ya. Berarti jalan nih kode kita. Kita sudah mendengar add event listener di setiap li-nya. Seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana caranya kita ingin mengambil satu elemen ini kan baru merespon klik ya. Baru mendengar terus merespon klik kemudian jalankan ini. Nah, kita bagaimana mengambil elemen ini? Ketika mengklik yang ini, kita mengambil elemen li jogging, kemudian kita tambahkan style di sini. Misalkan stylenya jadi hilang atau stylenya jadi coret gitu. Nah, kita akan menggunakan yang namanya, jadi ketika add event listener ini dimatiin dulu ya. Ketika add event listener ini dieksekusi, nah di sini di callback-nya ini memiliki sebuah parameter ya yang bisa kita gunakan, bisa event, bisa apa saja ya. Misalkan i aja deh yang lebih singkat. I ini kita bisa gunakan. Contoh, kita kasih lihat dulu apa isi dari i object ini. Kita save. Kita klik ya. Tuh, ini dia. Ini adalah i ya, hasil dari klik event listener ini akan memiliki sebuah parameter i yang bisa kita akses seperti ini. Ya, ketika kita klik jogging, nah seperti ini. Nah, di sini banyak sekali properti yang bisa kita pakai. Nah, yang kita pengen pakai adalah ini nih, target li. Karena kalau kita klik nanti ada ininya ya, nilainya. Oke. Siap di sini ya. Konsolog i ya. Berarti i.target seperti ini. Ya, karena propertinya target di sini. Kita pengen ngambil li satu persatu, kita save, kita klik jogging, tuh dapat kan, kita klik membantu orang tua, tuh dapat kita. Jalan-jalan ke toko buku, kita dapat li-nya, berenang, makan bakso Peki Purwokerto. Oke, itu dia. Teman-teman, kita sudah berhasil mengambil list itemnya. Oke, kita bisa ngambil. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan merubah, misalkan ketika kita klik jogging, joggingnya hilang, ya. Karena kita sudah melakukan kegiatan jogging gitu ya. Berarti i.target. Nah, kemudian pelajaran kita yang kemarin untuk menambahkan style bisa menggunakan style ya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan display sama dengan none ya. Ini CSS ya. Ini adalah display none, ini adalah property dan value dari CSS. Kita save, kita lihat jogging, boom, hilang. Membantu orang tua, boom, hilang. Jalan-jalan ke toko buku, boom, hilang. Berenang, klik, hilang. Makan bakso Peki, hilang. Oh, teman-teman. Jadi ketika diklik, kemudian si JavaScript mengambil i.target, kemudian dikasih style display none. Seperti itu sih. Simple ya. Nah, kita pengen coba yang lain, misalkan eksplorasi yang lain. Propertinya kita ganti text decoration. Kalau di CSS kan text decoration ya, gini. Kalau di dalam JavaScript nggak bisa seperti ini karena minus ini sebuah operator aritmatika ya. Jadi kalau ada properti JavaScript yang dipisahkan minus itu dijadikan camel case seperti ini. Text decoration line true ya. Seperti ini. Kita coba cara yang lain, bukan menghilangkan tapi mencoret. Nah, seperti ini. Ya, oke. Begitu ya teman-teman. Itu adalah add event listener yang merespon klik ya,
kemudian menjalankan sebuah callback function yang menerima parameter i-nya kita gunakan, i-target, kemudian kita menggunakan property style, dan ini text decoration adalah CSS-nya ya, line through dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di elemen seperti ini, tuh ya. Jadi li-nya yang tadinya nggak ada style ditambahkan tuh sama si style text decoration jadi line through seperti itu teman-teman. Oke, baik. Tadi kita bisa pakai apa? Bisa pakai display none juga bisa ya. Tadi kita display none seperti ini ya. Kita save, ini hilang ya. Tuh, none hilang, hilang ya, hilang. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu adalah add event listener dari JavaScript. Oke, baik, itu ya materinya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Materi kita selanjutnya adalah event bubbling dan delegation. Baik, di materi yang sebelumnya, kalau kita lihat ya, di sini kita bisa hapus. Tetapi ketika kita menambahkan elemen baru, daftar yang baru ini tidak ter-attach add event listener ya. Yang ter-attach adalah LI yang lama ya. Jadi kalau kita lihat kodenya, yang ter-attach itu adalah item yang lama ini ya. Sedangkan yang baru ini tidak ter-attach oleh add event listener gitu kan. Jadi sehingga kalau kita klik, ini daftar barunya ini nggak hilang, tidak terkena oleh metode add event listener ini ya. Cuma yang lama saja. Baik, kita akan mencoba menghilangkan LI yang baru ini dengan menggunakan event delegation nanti ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan event bubbling dulu ya. Event bubbling ini tema yang agak tricky ya di JavaScript. Kita harus banyak baca juga dokumentasi. Kalau saya biasanya bacanya di sini di MDN ya, Mozilla. Di sini dijelaskan bentuknya video dia ya. Kalau kita display video, kita klik, nah hilang nih videonya ya. Walaupun videonya muter nih, sebetulnya videonya muter. Tapi ketika kita klik videonya menjadi hilang. Karena apa? Karena ada event bubbling di sini. Nah, ini di sini dijelasin nih. Ketika diklik videonya, ternyata di div ini ada add event listener juga, sehingga di div ini dijalankan juga add event listener. Setelah video ini dijalankan add event listener-nya, div-nya juga punya add event listener, dia dijalankan juga. Contohnya gini ya, kalau di kode kita, jadi kan ketika kita mengklik ya, ketika kita mengklik berenang ini ya, nanti terjadi event bubbling. Jadi ketika kita klik LI, nanti si LI ini ya, si LI ini kan punya callback function ya, punya callback function, dia dijalanin nih callback function, yaitu menghapus elemen ini kan. Kita klik, nah dia jalanin untuk callback functionnya. Setelah itu si JavaScript nggak berhenti di situ, ternyata dia mendeteksi di parentnya ini ada nggak callback function lagi, ada nggak add event listener lagi ya. Add event listener lagi, ternyata kalau ada nanti dijalanin juga gitu ya, nanti dijalanin juga nih di parentnya. Nah setelah ini kalau ini dijalanin, dia mendeteksi lagi di atas parent dari UL ini, yaitu body ya, atau div ya, atau div. Ini saya hapus dulu divnya ini ya, ini saya format dulu biar rapi, save ya, divnya hilang ya. Jadi ketika LI-nya diklik, karena ada add event listener, maka dia jalanin callback-nya, yaitu menghapus ya, menghapus ini, i-target remove. Kemudian setelah dia menjalankan tadi i-target remove, dia deteksi nih di atasnya, parent-nya punya nggak add event listener, punya nggak callback function lagi. Kalau ada, dia akan menjalankan callback function itu. Nah setelah UL ini selesai callback function-nya, dia mendeteksi lagi di atas body, yaitu parent-nya yaitu body, punya nggak callback function, punya nggak add event listener ya. Kemudian dia akan menjalankan lagi begitu ya. Itu namanya event bubbling ya. Event bubbling ini suka reseh juga ya. Misalkan kita punya LI di sini dikasih add event listener, kemudian UL-nya juga ada add event listener juga. Ini kan annoying ya. Kalau kita klik, nanti dia punya apalagi perilaku yang lain lagi ketika UL ini dijalankan seperti itu. Nah kita harus men-stop tuh event bubblingnya ya enggak. Kita tes dulu ya di sini. Kita tes dulu ketika kita klik LI, apakah UL yang memiliki callback function ini jalan juga. Kita buktikan ya. Kita udah nangkep UL-nya di sini. Oke, kita matiin dulu di sini. Kita buktikan dulu di sini, berarti ul.addEventListener. Di sini ya, klik, jalanin callback function console.log.
ul callback fire gitu ya, jalankan. Kemudian di bawahnya ul ya, li-nya. Li-nya berarti di sini ya, daftar. Oke, kita taruh di sini, console.log li callback fire, dijalankan ya. Kita save. Kita save, kita lihat konsolnya, kita klik ya, jogging. Tuh, ya kan? li, padahal kita nggak kliknya li ya, ternyata parentnya juga, callbacknya jalan juga. Nah, itu namanya event bubbling ya. Event bubbling namanya. Jadi event bubbling ini kadang tricky juga ya, hati-hati juga, karena ketika kita mengklik suatu elemen, nanti si browser nyari juga nih, si JavaScript nyari juga ada event lagi nggak di parentnya, kemudian dijalanin callbacknya ya. Baik, untuk menghentikan itu kita bisa menggunakan yang namanya i.stop propagation ya, seperti ini ya. Nanti itu akan menghentikan bubblingnya ya. Jadi ketika dia sudah sampai ya, nah kemudian di sini i.target remove misalkan, ada dia di sini ya. Nah kemudian ini kita ke bawahin, nah seperti ini. Kalau kita jalanin, kita klik, sebentar, oke, ini masih jalan. i.stop propagation, oke, ini lupa ya, ini suatu metode ya, bukan properties. Oke, kita klik, nah ya kan, li doang nih yang jalan. Nah ketika sudah sampai di sini, dia ketemu i.stop propagation. Jadi event yang terjadi di li, ini kan event ya, ketika kita add event listener, kita mendapatkan suatu parameter yang namanya event, boleh namanya boleh tulis event ya kan, event.stop propagation. Nah ini untuk menghentikan bubbling, ini menghentikan bubbling. Nah seperti ini, kemudian dia melakukan i.target remove. Jadi yang ini nggak dijalanin lagi nih yang parent, karena kita sudah stop. Nah seperti itu teman-teman, itu adalah event bubbling ya. Kita klik, tuh ini li callback fire, yang ini doang yang jalanin, yang ini nggak dijalanin. Oke. Baik, itu adalah event bubbling. Nah, kemudian kita akan mencoba ya, yang tadi ya, menghapus, kalau kita klik, menghapus yang ini ya, daftar baru ini ya, nggak bisa ya, kalau ini nggak bisa. Nah, kita akan menggunakan trik, ya, trik itu ya, tadi, event bubbling, tapi dengan mendelegasikan ya. Jadi kita menggunakan trik event bubbling tadi, tapi untuk mendelegasikan eventnya ke parentnya. Oke, di sini kita hapus dulu atau kita komen aja. Kemudian kalau kita console.log, sebetulnya kalau kita nggak pakai event delegation juga, kita bisa ya untuk menghapus li yang baru ini ketika kita add. Ini kan ketika di add kan tidak terattach ya, add event listener ini. Sebetulnya ada beberapa cara. Cara yang ribet adalah kita buat ini menjadi function. Kita buat ini ya jadi function ya teman-teman. Kita buat dulu sebuah function ya. Sebuah function namanya li baru misalkan. Ini berarti arrow function seperti ini. Kemudian ini dimasukin ke dalam sini. Yang ini dimasukin ya ke dalam sini. Ini contoh saja. Ini dimasukin ke dalam sini. Kemudian ini dipanggil dulu di bawah. Ini dipanggil berarti li baru ya. Li baru dipanggil. Nah, ketika kita membuat prepend ini kita panggil function li baru. Ini bisa juga kayak gini ya, teman-teman. Kita save. Refresh. Nah, ini kita klik, hilang. Kita tambahin. Tuh, hilang juga kan? Nah, bisa juga kayak gitu ya. Tetapi kode kita menjadi ini ya, kita harus menambahkan function lagi di dalam ini tombol add event listener. Sebetulnya nggak usah ya. Jadi ini ada cara yang lain lagi selain menggunakan event delegation ya. Oke, kita balikin lagi aja ke yang tadi ya. Ini menggunakan cara tadi. Kita balik lagi ya. Ini tadi membuat function, kemudian functionnya dimasukin di add event listener tombol. Oke, kita hapus. Oke, kita back lagi. Kita tambah, nggak kehapus ya. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan event delegation. Baik,
kita mengattach add event listener di parent-nya ya. Jadi caranya kita mengattach add event listener di parent-nya di UL ya. Kemudian nanti di dalam UL ini kan dia punya elemen ya. Nanti dia mendeteksi elemen apakah yang diklik di dalam UL tersebut. Caranya adalah menggunakan console.log dulu. Kita menggunakan event karena kan kita kan mendapatkan event di sini ya. Parameter event ketika melakukan add event listener i.target. Nah, ketika kita klik, kita sudah mendapatkan apa di situ? Ya. Ya enggak? Atau gini dulu, i-nya aja. I-nya isinya apa sih? Kita klik tuh. Oke. Console.log. Oke, ini ya. Ini harus dimatiin dulu. Lupa saya. Oke, save. Oke, klik. Nah, ini dapat ya. Oke, ini kita dapat ya i dari UL parent-nya. Kemudian kita lihat ke bawah target nih, ada target li ya. Nah, di dalam target ini ada suatu properti yang bisa kita ambil. Nah, ini dia tag name ya. Oke, tag name i.target. Berarti kita i.target. Nah, i.target ya. i.target, kita lihat lagi apa hasilnya, klik. Nah, dapat ya jogging ya. Ini kita udah dapat jogging ya. Kita udah dapat nih elemennya. Berarti kita harus melakukan jadi kan ketika kita klik ya, ini kan mengandalkan event bubbling juga ya. Kita klik li-nya, nanti dia mendeteksi parent-nya ada callback function nggak. Karena li ini nggak ada callback function, makanya dia mendeteksi parent-nya. Nah, parent-nya ini ada callback function ya di add event listener-nya yang ini. Ya, makanya dia menjalankan console i.target. Apa yang diklik yaitu li. Oke, baik. Kemudian kita melakukan pengecekan di sini i.target. Nah, kalau tadi kan ada tag name ya, tag name equal to li ya. Li-nya gede, boleh ini li-nya gede ya. Kemudian apa yang harus dilakukan i.targetnya? I.target kan hasilnya, ini kan hasilnya tadi li ininya ya, listnya. Ini kan hasilnya tadi kan i.target kan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Tuh, hasilnya kan ini. Jadi kita pengen hilangin ini, berarti i.target yaitu ininya, listnya, berarti kita tambahkan .remove. Ya, seperti ini. Ini adalah metode, salah. Bentar. Ini, oke. Ini adalah metode, oke. Kemudian ini dihilangkan dulu, kemudian kita save. Kita save ya, teman-teman. Oke, sudah ke refresh, kita klik. Nah, kehapus, kita tambahin elemen baru. Tuh, kehapus juga teman-teman. Oke, berhasil ya. Kita memanfaatkan event delegation juga dan event propagation ya. Event apa namanya? Event bubbling ya. Event bubbling dengan event delegation seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini jalan ya. Oke, itu adalah materi dari event bubbling, agak ribet juga ya. Event bubbling kemudian event delegation. Jadi kita mendelegasikan eventnya ke parent-nya ya, seperti ini. Sehingga dia bisa meremove dengan menggunakan i.target tag name li. Li-nya itu yang dari tadi ya, isi dari e-nya. Kemudian kita target.remove. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah materi DOM yang terakhir ya. DOM event, kita akan mengenal DOM event selain klik. Nah, di sini kita punya H1, kemudian ada div yang kelasnya salin, isinya lorem ipsum 10, kemudian div yang kelasnya ada kotak. Kemudian kita bikin sedikit style di sini, kita bikin style di sini. Stylenya adalah width, margin 10, background dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan mengenal yang namanya, yang pertama adalah di sini ya, ini copy salin ya. Salin, kita grab dulu ini kelas salinnya, cons salin sama dengan dokumen objek, dokumen objek query selector, kemudian salin. Ini karena ini kelas ya, salin, kelas yang makanya dia titik. Nah, kemudian kita attach dulu add event listener. Copy, kok copy sih, salin dot add event listener. Nah, seperti ini. Copy ya, nama eventnya copy, kemudian callback functionnya di sini kita jalankan. Apa yang pengen dijalankan ya simple aja, misalkan alert aja deh. Oi,
jangan di copy dong kontennya, gitu ya, contoh aja. Oke, kita save ya, kita save, kemudian kita misalkan kita blok gini, kita copy tuh. Oh jangan di copy dong kontennya, seperti itu ya, tuh copy. Nah jadi ketika orang mengcopy konten kita, klik kanan copy, si JavaScript menjalankan event listener copy, kemudian dijalanin callbacknya. Callbacknya apa tadi? Callbacknya adalah alert, oh jangan di copy dong kontennya, seperti itu ya. Nah itu mudah ya pakai JavaScript menggunakan add event listener, tapi listenernya adalah copy, eventnya maksudnya eventnya adalah copy. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan event yang lain. Pertama saya grab dulu ini yang satu lagi, yaitu kotak. Dokumen objek query selector, selektornya kelas berarti titik kotak gitu ya. Oke, kotak ya. Nah di sini kotaknya kita add event listener seperti biasa. Nah eventnya adalah mouse move ya, mouse move. Nah mouse move ini seperti biasa kalau add event listener ini punya objek ya, objek i ya, bisa namanya event, bisa yang lain ya. Kita bisa menggunakan i ini, i object di dalam callback functionnya. Kemudian di sini kalau kita console.log ya, i-nya save di sini. Kalau mouse kita masuk ke dalam kotak ini, tuh lihat konsolnya berubah ya, berubah, ada screen Y ya kan, screen X berubah nih ya, tuh berubah ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kita udah dapat nih event ya, event object dari mouse move-nya. Kita komen dulu, kemudian kita akan mengambil yang namanya offset X ya. Di sini ada, kalau kita klik, nah ini offset X dan offset Y, ini adalah letak mouse kita ketika kita ngeklik di sini. Bukan ngeklik, maksudnya kita masukin mouse-nya di sini, ini koordinatnya offset X, Y. Nah kita ambil nih, kita pengen ambil i.offset X gitu ya tulisannya, dan koma i.offset Y gini ya, sesuai dengan nama properti yang ini, offset ya, seperti ini ya, kecil semua, X dan Y nya gede. Oke, kita save ya, kita save, kemudian nah seperti ini nih. Oh ya enggak, kalau ke kanan berarti X ya kan, nilai X nya gede, kalau ke bawah Y itu seperti ini, Y nya gede. Oh ya enggak. Nah ini untuk menampilkan di konsol. Nah kita pengen hasil dari ini tampilnya langsung di browsernya ya, langsung di browsernya. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan text event ya, kotak text content maksudnya. Text content sama dengan kita pakai template string koordinat X misalkan, bisa gini, kita pakai seperti ini, bisa i.offset X dan koord Y titik 2 kayak gini lagi, i.offset Y seperti ini ya teman-teman. Oke, ini tutup. Oke, ini dirapiin dulu, save, ini dimatiin. Oke, kita jalankan. Nah seperti ini tuh ya enggak, dia langsung terupdate di sini ya. Itu adalah DOM event yang lain selain klik ya. Jadi kita tadi sudah belajar copy event, yaitu mouse move event. Oke, baik teman-teman, itu adalah materi tentang DOM ya. Saya kira cukup sampai sini materi DOM ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.